Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi lagi tentang contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Buma. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal dan selamat datang. Teman-teman pernah nggak dapat undangan kerja ini, teman-teman? Ini aku share screen ya. Ada undangan kerja yang aku peroleh dari salah satu teman anggota grup lokerku. Dia dapat di bulan Juni 2024. Ini sekarang aku bikin videonya juga Juni 2024 gitu. Ini masih baru banget ya teman-teman ya. Bakal didatengin nih besok ibaratnya gitu. Nah, ini adalah contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Oke. Ada nggak yang dapat ini? Kalau teman-teman cuma nonton sampai di menit sekarang, teman-teman cuma tahu, oh ya, ini palsu. Tapi aku pengen ngajak teman-teman paham di mana palsunya. Biar nanti ke depan, kalau ada undangan kerja palsu yang mengatasnamakan Buma atau perusahaan lain, tapi polanya mirip kayak gini, teman-teman. Teman-teman itu udah tahu secara meyakinkan, secara yakin bahwa ini palsu. Di sini loh palsunya, kayak gitu. Yuk teman-teman kita diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar. Kalau ada yang udah pernah dapat undangannya ini, tulis aja di kolom komentar. Silahkan bagikan video ini ke orang-orang di sekitar teman-teman atau ke siapapun juga. Jangan sampai ketipu sama undangan ini. Silau dengan undangan yang kelihatannya rapi padahal ini palsu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman aku asumsiin dapat undangan ini dan nggak ngerti ini asli atau palsu, yang harus dilakukan itu adalah teman-teman browsing dulu ke website resminya. Oke? Jadi teman-teman googling aja ya, cari PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Nanti teman-teman akan masuk ya ke gini misalkan PT Bukit Makmur. Nah, googling aja kayak gini teman-teman. Nanti teman-teman akan menemukan hasil pencariannya kayak gini. Nah, ini teman-teman buka langsung aja teman-teman ya. Ini adalah grupnya Buma ya, Delta Dunia ini. Buka aja. Jadi nanti teman-teman bentar ya, ini profil perusahaan. Ini aku hapus kayak gini. Harusnya muncul ya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah website resmi dari grup ya. Ini di sini teman-teman bisa baca Delta Dunia Group kayak gitu. Nah, Buma itu termasuk bagian dari grupnya ini. Jadi kalau teman-teman dapat undangan, jangan buru-buru senang dulu. Wah, ini aku ngelamar nih kemarin. Ntar dulu, cari dulu di sumber resminya. Ada nggak di websitenya? Kalau website teman-teman akan menemukan ini Delta Dunia Makmur. Tapi di sini teman-teman tidak menemukan apa-apa. Caranya gimana? Teman-teman buka nih di sini di bagian bisnis kami. Di sini ada Buma. Teman-teman klik aja bagian Buma ini. Nah, ini nanti di sini akan ada penjelasan tentang PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Apa sih yang kita cari? Info locker? Yuk kita coba lihat ya. Di sini nggak ada info locker. Tapi kalau kita scroll ke bawah, teman-teman, di sini teman-teman akan melihat ini. Akun LinkedIn tentang Buma itu ada di sini. Nah, ini tinggal diklik aja, teman-teman. Jadi teman-teman masuk aja. Oh, berarti kalau mau info lebih lanjut soal Buma, kita tinggal masuk ke LinkedIn sini gitu. Kita klik. Nanti akan masuk ke suatu akun LinkedIn. Pastikan teman-teman punya akun LinkedIn dulu ya. Nah, ini kalau udah loading, teman-teman, dia akan masuk ke halaman ini, teman-teman. Ini adalah official LinkedIn dari PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Nah, karena ini official, jadi semua info yang ada di sini itu pasti asli. Lalu apa yang harus kita lihat? Teman-teman lihat di sini di LinkedIn, di bagian post, ya, di bagian postingan, teman-teman scroll, ini loh 3 hari yang lalu, akun LinkedIn Buma ini lagi ngerilis info locker. Di sini bisa kita lihat gitu. Info locker tuh akan diposting di sini ya. Teman-teman cek dulu. Bisa dapat undangan ini tuh info lokernya dari mana? Karena Buma itu akan nge-share lokernya lewat LinkedIn resminya ini. Begitu kita scroll ke bawah, ini ada posternya. Kita klik aja teman-teman gini, terus kita open new tab gini biar lebih gede gitu ya poster lokernya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah contoh loker asli resmi dari Buma. Ini aku video ini aku bikin tanggal 24 Juni. Ini lokernya ini masih berlaku nih sampai sekarang. Jadi kalau ada teman-teman yang lihat dan ngerasa cocok bisa dilamar. Di sini aku mau nyari info apa sih teman-teman? Ini aku scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman. Ini ada
pernyataan resmi dari Buma. Resmi, ya. Bahwa Buma tidak pernah memungut biaya dan menggunakan sistem reimbursement atau refund untuk kebutuhan calon pelamar. Buma tidak menunjuk jasa perjalanan manapun untuk digunakan calon pelamar. Berarti di sini kita punya kata kunci apa? Tidak ada pungutan biaya, tidak ada reimbursement atau refund, tidak menunjuk jasa perjalanan. Kunci dulu itu. Ini adalah informasi resminya ini. Berarti nggak mungkin kalau nanti di undangan ada biaya-biaya, ada penunjukan ini itu dalam tanda kutip kerugian finansial, berarti itu bukan resmi dari Buma. Kan kayak gitu logikanya. Begitu kita udah tahu ini, teman-teman, ya, kita langsung lihat ke file tadi. Nah, teman-teman di sini nggak usah silau dengan bentuknya yang resmi, ada logo-logonya Buma dan lain-lain. Yang perlu teman-teman cari di sini adalah ada nggak kata kunci yang menunjukkan adanya suatu kerugian finansial yang mungkin ada di sini. Kayak gitu. Coba yuk kita baca pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan di halaman pertama. Teman-teman jangan langsung senang dulu ya kalau dapat undangan begini ya, karena ini undangan palsu. Kita scroll ke bawah ya. Setelah scroll ke bawah, halaman pertama belum ada nih kayak bahasa-bahasa kerugian finansial belum ada. Kita scroll lagi ke bawah lagi. Ini ada nama-nama orang yang bakal diundang. Aku yakin di sini pasti ada orang aslinya, tapi kita scroll dulu ke bawah ya. Nah, di sini teman-teman. Ini di sini ada watermark banyak banget ganggu. Tapi kalau aku blok ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh udah kelihatan bahwa peserta wajib melakukan reservasi pemesanan tiket nih, teman-teman bisa baca nih ya. Gitu. Udah ada kalimat reservasi pemesanan tiket. Berarti ini 100% palsu, teman-teman. Gitu. Karena nggak ada tuh untuk mobilisasi, penjemputan, dan lain-lain. Ini memang ada watermarknya. Coba aku zoom in ya. Biar teman-teman makin lihat. Tuh, nih. Ya, coba aku geser. Nah, nih teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Sorry. Wajib melakukan reservasi pemesanan tiket melalui bagian tiketing yang sudah disiapkan oleh perusahaan serta mobilisasi penjemputan peserta menuju ke tempat kegiatan. Ini bertentangan ya teman-teman, bertentangan sama info resmi yang ada di poster locker gitu. Di sini nggak ada biaya tiket apapun, nggak menunjuk jasa perjalanan manapun gitu. Jadi sebenarnya teman-teman dari halaman nomor berapa nih? PDF 7 halaman ini di halaman nomor 2 teman-teman itu udah tahu. Di sini ada pemesanan tiket, udah jelas langsung palsu gitu teman-teman. Ya, jadi di halaman keduanya jelas gitu. Terus di sini juga ada staf HRD, penanggung jawab HR. Ini yang namanya Agus atau siapa? Ini nomor WA. Ini nomor WA palsu, teman-teman. Ini nomor WA penipu. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini kerja di Buma, minta tolong ya ini ditindaklanjuti. Karena ini jelas ini nomor-nomor palsu. Kalau ada yang mau ngubungin ke Bumanya juga nggak masalah. Tadi teman-teman bisa ya ngirimin pesan ke Buma, dikasih tahu Buma bahwa ini ada undangan kerja palsu nih. Misalkan teman-teman dapat file ini, dapatnya dari mana? Ini jelas ini ya, ini nomor penipu ini jelas. Kayak gitu. Jadi dari halaman kedua kita udah nemuin ini palsunya dari mana bagi teman-teman yang sama sekali nggak tahu ya. Kita turun ke bawah nih, ada batas reservasi pemesanan tiket. Batas reservasi ini ditetapin biar apa? Biar teman-teman kalau dapat undangan ini itu panik. Jadi harusnya ngecek, oh ini asli atau enggak ya. Tapi teman-teman langsung buru-buru, buruan transfer loh, ini Buma loh, keburu nggak lolos loh, kayak gitu. Jadi ini hanya untuk ngeblurin teman-teman aja gitu. Hati-hati ya teman-teman ya. Terus kita masuk ke halaman ketiga. Wah, halaman ketiga PDF ini adalah menurutku ini yang paling jelas teman-teman. Kerugian finansial di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Gitu. Ini di sini ya. Sok-sokan Buma ini membentuk panitia rekrutmen dengan tugas nih. Nih, aku akan garis bawahi keyword-keyword yang berkaitan dengan kerugian finansial. Reservasi tiket, transportasi, menjemput mengantar dari bandara ke hotel, menyiapkan tempat inap, mengantar peserta. Nih, biaya akomodasi, tiketing PP, konsumsi, sistem penggantian atau refund. Tadi teman-teman udah lihat ya, masih ingat ya di sini? Di sini udah jelas tidak ada reimbursement atau refund gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Kata-kata kuncinya di sini teman-teman. Penipuannya di mana ini ada biaya akomodasi, reservasi tiket, ya, gitu.
menjadi beban finansial, metode refund, reimbursement gitu, ada biaya akomodasi, terus di sini ada tiketing antar jemput konsumsi. Teman-teman ngerasa nggak bahasanya diulang-ulang? Jadi bahasa ini diulang-ulang tuh buat apa? Itu adalah bahasa mensugesti orang lewat kata-kata. Jadi ini bukan, oh iya ya, kalau undangan resmi kenapa bahasanya diulang-ulang? Enggak. Mustahil bagi pembaca itu menghafal setiap kata yang ada di sini. Nah, si pihak penipu ini, dia nggak butuh teman-teman itu hafal setiap katanya. Yang penting tuh kata kuncinya tuh di sugestinya tuh dimasukin ke otak. Sugesti nomor satu apa nih loh? Nama Buma itu selalu di bold gitu. Jadi biar Buma itu terngiang di dalam kepala teman-teman. Terus di sini mulai tuh ada akomodasi, tiketing, transportasi. Seolah-olah nanti teman-teman tuh kayak, oh ini wajar nih. Memang levelnya Buma udah disiapin ini kita tinggal berangkat gini gitu. Ini tuh sebenarnya sugesti teman-teman. Biar teman-teman yang tadi harusnya ngecek ini asli atau palsu, malah kayak melihat oh ini ditalangi sementara, bukti pembayaran gini gitu. Blur buat teman-teman tuh langsung buru-buru transfer gitu. Ini adalah cara sugesti dari jarak jauh lewat kata-kata. Hati-hati teman-teman. Udah bertentangan dengan yang ada di sini teman-teman. Ini resmi, Buma resmi tuh ini. Ini LinkedIn resminya, ini website resminya di Delta Dunia Group tadi. Ini Instagram resminya. Di luar itu nggak sesuai dengan ini, jelas palsu ya teman-teman ya. Jadi ini hati-hati, kata-kata sugestinya banyak banget nih di halaman nomor 3 yang punya file ini ya. Terus ini turun ke bawah, ini nggak usah dibaca. Kata-katanya dibikin rapi, dikasih logo-logo Buma itu tadi. Biar teman-teman itu fokusnya tuh pecah. Yang harusnya ngecek ini asli atau palsu, malah udah silau duluan dengan nama besar Buma di sini. Padahal ini cuma dicatut aja gitu ya, sama pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Kita masuk ke halaman keempat. Ada nggak kerugian finansial yang ada di sini? Oh ada, ini udah ada tulisannya nih. Pengembalian dana akomodasi dan transportasi, konfirmasi kehadiran dan reservasi tiket. Ini udah jelas ya. Balik lagi ini bertentangan dengan informasi yang ada di Buma tadi gitu. Ini udah halaman keempat pun PDF udah kelihatan palsunya di mana gitu. Terus kita turunkan ke bawah lagi. Di halaman yang ada di bawah ini cuma buat ngeblurin teman-teman aja gitu. Nggak perlu dipahami ini. Ya, biar teman-teman fokusnya itu keganggu gitu. Kita turun ke bawah sini gitu. Tahapan seleksi. Ah, ini juga sama aja teman-teman. Teman-teman nanti silahkan lihat channel YouTubeku. Nanti di YouTubeku tuh udah ada teman-teman ya. Dengan pola-pola semacam ini. Buka playlist YouTubeku yang judulnya Contoh Undangan Kerja Palsu. Banyak perusahaan, bukan perusahaan, banyak penipuan mengatasnamakan perusahaan beda-beda tapi formatnya kayak gini, teman-teman. Ya, ini jelas palsu, nggak usah dibaca. Nah, ini kebijakan PT Buma ini menarik sekali ya. Dari tadi teman-teman, kata Buma-Buma ini dari tadi di bold buat mensugesti. Apalagi nih gaji nih. Wah, ini gaji kenapa di bold di sini? Ya tadi, biar teman-teman itu nggak fokus sama ini asli atau palsu. Tapi udah kayak, oh ini Buma. Oh ada reservasi. Oh ditalangin dulu. Oh reimbursement. Nanti juga gajinya gede loh per bulannya segini-gini. Ah, ini tuh udah jelas penipuan ya teman-teman. Kalau sampai ketipu sama yang kayak gini, wah parah ya teman-teman ya. Udah jelas ya gitu. Jadi di sini itu cuma buat ngeblur ini pintar banget nih nulis di sini. Seleksi masuk tidak dipungut biaya, seolah-olah transportasi tadi itu bukan termasuk seleksi masuk gitu. Jadi teman-teman tuh harus lebih detail kalau baca semacam ini. Ada biaya-biaya, pokoknya itu udah bertentangan dengan apa yang ditulis di sini, yang ada di LinkedIn resmi atau aku yakin di website resmi, di Instagram resmi, itu pasti juga ada. Udah jelas palsu teman-teman kalau bertentangan dengan info resminya ini ya gitu. Ya udah, kita turun lagi ke halaman ke-6. Di sini cuma tata tanya jawab mengenai penerimaan tenaga. Ini buat ngeblurin teman-teman, nggak perlu dibaca. Halaman ke-7 ini apa? Ini soal etiket. Ah, ini juga sama aja teman-teman. Ini etiket ini juga palsu. Balik lagi, file ini tuh aku peroleh di bulan Juni ini. Jadi ini masih amat sangat baru ya teman-teman. Di halaman kedua, tiga, keempat tadi udah jelas ada penipuan-penipuan. Jadi teman-teman jangan nyari info loker Buma dari sumber yang tidak jelas. Nanti akhirnya dapat undangan ini. Kalau mau cari nih di LinkedIn. Teman-teman yang nggak punya LinkedIn, buka LinkedIn. Ini loh loker resminya Buma di share masih berlaku. Ini tanggal 27 Juni. Aku bikin videonya tanggal 24 Juni. Masih berlaku ini teman-teman. Ya. Silahkan teman-teman ini coba lamar. Terus ini turun ke bawah sini juga. Nanti pasti secara berkala Buma akan memberikan suatu informasi-informasi melalui postingannya. Gitu. Atau mungkin di menu job ini kalau teman-teman mau coba-coba cek gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai malah
kejebak sama info-info loker. Oh, ini job nggak ada. Jangan sampai kejebak info loker palsu ya. Jadi ini yang resmi dari Buma udah jelas ada di sini. Jadi bagi teman-teman yang nanti mau ngelamar, cari aja di LinkedIn. Kalau dapat undangan ini 100% palsu, ya. Tolong bagikan video ini jangan sampai ada yang ketipu. Teman-teman job seeker di sana juga setiap hari aku saranin jangan cuma belajar gimana caranya menemukan info loker, tapi belajar juga gimana cara ngebedain contoh loker asli, loker palsu, contoh panggilan kerja asli atau palsu. Kenapa? Karena di luar sana setiap hari akan ada orang yang selalu belajar gimana caranya nipu kalian yang malas belajar. Males belajar gimana bedain loker asli sama palsu. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.